Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dr. Ferry nih. Selamat malam Pak Hasan, Pak Reddy, Sri M. Ya. Selamat malam. Malam Dok. Kita mulai 5 menit lagi deh. Oh, belum mantap Dok, baru masih dibaca-baca nanti. Ya 1-2 hari ini deh saya kirim ke grup deh. Ini kan kumpulan dari yang kita pakai gitu tiap malam gitu ya. Malam ini temanya tentang ini nih. Promonya GK. Terus ya ide aja, mungkin ide ya, tapi ide aja lah. Siapa bisa nyampe. Terus tadi inflasi Amerika di 8,1%, dampaknya ya dolar jadi kuat ya. Inflasinya agak turun, jadi ya dampaknya tadi ini kok jadi berat di sini saya. Bentar, ini saya matikan dulu yang ada. Nah, ini bikin dia berat ini saja. Oh ini terminal juga lumayan menguras. Ini kita tutup dulu lah. Nah, jadi agak sedikit ramping. Kalau pakai trik fundamental tadi dapat. Tapi tadi saya barusan lupa ada ada data malah lupa. Oke. Selamat malam Pak Sen Stephen. 2 menit lagi deh kita mulai. 2 menit lagi kita mulai. Boleh mulai naik nih. Mulai naik. Jadi kita nanti bahas tentang ini ya. Menikmati liburan musim panas ke destinasi impian, Go Beyond the Borders. Itu adalah promo GK ya, GK. Jadi ini saya menyapa teman-teman dulu nih. Selamat malam Pak Yohan, Pak Andi, selamat malam. Ya, kita mulai lah ya. Iya. Oke, jadi wah, di iklannya aja udah ditulis di bawah nih, yang paling benar di bawah ada
tax included. Nah, jadi udah termasuk pajak ya. Dan destinasi liburannya itu ada mulai dari ke Bali, ke Maldives, kemudian ke Phuket, Istanbul, Dubai, dan apa itu Kapadosia ya. Gimana cara baca itu ya? Semoga saya nggak salah. CPI US meningkatnya 8,1% tadi Pak. Itu dampaknya ya ke depan ya bulan Juni nanti mungkin suku bunga masih akan naik. Mungkin ya Pak, mungkin. Maka goldnya terjun. Kita ke ini dulu. Sini singkat aja ya Pak. Ya biasa lah ya. Paling ya cuma paling 15 menit, 15 menitan lah ini singkat nih. Saya nggak bisa jualan nih. Jadi ini sebenarnya tema kayak jualan. Agak ketawa juga. Jadi kalau saya menampilkannya dengan agak terbata-bata ya maklumnya saya terbiasa untuk bicara model trading gitu dibandingkan dengan model ini sih lebih tepat mungkin teman-teman marketing bicara. Jadi penjelasannya dulu nih, kampanye ini dia tawarkan ada 6 hadiah tujuan liburan dan kemudian ada lucky draw tiket ya. Berdasarkan deposit dan lot. Periodenya dia antara 18 April jadi masih berjalan sampai sekarang hingga 30 Juni 2022. Kemudian kita bisa trading di sebenarnya berarti ini semua produknya GK bisa kita tradingkan. Jadi klaimnya itu setelah tanggal perdagangan pertama ditambah durasi trading ditentukan. Jadi sejak kita mulai daftarkan kemudian dihitung dengan durasi tradingnya. Berakhir klaim terakhirnya di 23 Desember 2022. Jadi promo ini sampai 23 durasi tradingnya sampai 23 Desember. Tanggal pengumumannya nanti 12 Agustus. Gimana? Nah ini dia nih di sini nih inti dari pembicaraan kita di sini. Jadi untuk misalkan pilihan hadiahnya itu ada untuk ke Turki, Kapadosia, Turki itu 6 malam 7 hari untuk 2 orang. Yang ditanggung adalah penerbangan, kemudian transportasi, termasuk sarapan. Masuk makan siang kali lebih seru ya. Saya dapat sarapan doang. Nah untuk ini butuh deposit $25.000 dan minimal lotnya adalah 1.000. Jadi kalau ngeliat lotnya ini kadang-kadang bikin kita lemes itu gitu ya. Kita kadang-kadang tuh bukan lemes soal depositnya, ya itu juga ya. Tapi yang bikin lemes tuh kadang-kadang ya mesti nyari 1.000 lot lagi, mungkinkah gitu ya. Kemudian kedua itu ada ke Dubai, sama semuanya sama ya, semuanya hadiahnya sama itu 6 malam 7 hari untuk 2 orang. Kemudian di tiket penerbangan, transportasi dan juga sarapannya udah termasuk. Kalau di ke Dubai butuh deposit 20.000 dan lotnya 750. Saya nggak kebagian lucky draw-nya ya, saya kebagian yang jalan-jalannya aja deh. Kemudian ada yang ke Turki, Istanbul ya, Istanbul Turki. Ini dia butuh $15.000 deposit 600 lot. Ngelihat lotnya ngeri ya gitu ya. 1.000, 750, 600 gitu. Nggak ada yang 2 lot gitu. Kalau ada saya ikut kali ya. Kemudian yang keempat itu ke Pulau Maldives. Pulau Maldives itu ada internet nggak ya biar bisa trading juga di situ ya. Pasti ada ya. Nah, butuh 10.000 dan 500 lot. Durasi tradingnya 2 bulan. Jadi yang durasi trading 2 bulan, kemudian ke Thailand, Phuket, itu dia ada butuh deposit 7.500, total lotnya 400, durasinya ada 2 bulan. Nah, perhitungan kita ini kita menghitung dari lot dan kemudian lihat bulan tradingnya gitu. Karena kalau itu 1 bulan ya lumayan rumit ya. Kemudian yang terakhir ke Bali. Saya rasa kalau yang terakhir mungkin kita sepakat, saya sih kurang tertarik gitu Pak. 4 malam 5 hari 2. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang dari pemasaran GK, mohon maaf kalau saya sih nggak tertarik gitu. Kalau bertempur hanya untuk Bali itu kayaknya kurang mendebarkan gitu ya. Bekerja untuk 200 slot terus cuma ke Bali itu ya ngapain gitu ya. Bahkan juga termasuk total depositnya mungkin. Tapi ini hanya pendapat saya aja ya gitu. Mungkin juga saya salah. Nah, jadi di ini saya mencoba menyampaikan ketemu Bu Darmi ini. Pak, kalau ketemu Bu Darmi malah lebih murah kita, Pak. Betul, Pak. Bu Darmi ada nggak ya? Jangan-jangan ada pula.
Darmin itu salah satu member di grup saya yang tradingnya luar biasa gitu. Ini gampang buat dia. Minat forex di Singapura. Nah, itu bisa jadi masukan nanti, Dok. Nanti kita masukkan. Saya lihat gini. Saya lebih lihat yang di ini ada. Saya ambil contoh yang di Thailand. Ini cara saya menghitung dan nanti kita coba dengan simulasi gitu, simulasi trade gitu. Kita simulasi trade bisa nggak sih kita nyampe gitu sehari itu bisa nggak gitu. Yang sulit itu adalah tantangannya ini yang mendebarkan gini ya. Kalau kadang-kadang gitu di trading fokus kita itu sebenarnya bukan lot. Ini kenapa saya sebenarnya rada keberatan dengan materi malam ini. Mohon maaf lagi, tapi ya tugas tetap tugas harus dikerjakan. Fokus trading kita duit. Kita trading untuk cari duit gitu, bukan cari lot gitu ya. Kita trading untuk cari duit. Walaupun di zaman saya pertama kali trading di tahun 1992 waktu saya pertama kali trading dan status saya adalah marketing, fokus trading saya memang lot. Karena yang dapat duit nasabah, saya dapatnya lot. Jadi fokus trading saya adalah lot. Jadi kalau saya lebih setuju fokus trading itu adalah uang. Nah, faktor penghancurnya kadang-kadang adalah lot. Semakin kita garang, ini mitos ya, mitos yang selalu ada gitu dan akan terus ada. Yang pertama itu semakin lama di pasar, itu resiko naik dengan sendirinya. Ini saya bicara sisi kontranya dulu. Jadi semakin lama teman-teman, Bapak Ibu sekalian menahan satu posisi, boleh dibilang bukan floating profitnya yang bertambah, tapi peluang jadi loss-nya yang justru meningkat. Mungkin kalau misalkan kita semalam menahan posisi sell gold, hari ini lega karena dia jatuh. Gimana kalau tadi pas di CPI goldnya malah naik dan kembali ke 1900-an. Kaget dan pasti yang posisi sell kemarin ya lemes ngeliatnya pasti lah, yakin lah. Jadi itu salah satu contoh. Kadang-kadang juga teman-teman bisa lihat gitu. Kalau juga teman-teman sering ikutan di training bareng saya juga, kadang-kadang kita lihatnya gini. Kalau kita lihat itu misalkan pakai yang model trik fundamental gitu, begitu kita klik 1-2 menit kemudian dia udah biru. Tahan deh 30 menit, bisa berubah jadi merah. Tahan 2 jam mungkin jadi biru lagi. Tahanlah sepanjang hari, jadi merah lagi deh. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ya ini bukan ini juga temanya begini, semakin lama di pasar resiko dengan naiknya sendirinya. Saya suka bandingkan cerita mitos ini dengan kemudian misalkan seperti biaya parkir deh. Kalau Bapak cuma jalan ke mall kemudian cuma sekedar ini window dressing window apa ya? Cuma lihat-lihat doang gitu ya. Ya cuma 15 menit habis itu keluar lagi kan biaya parkirnya ya paling 2.000 perak gitu ya. Tapi kalau Bapak udah 2 jam di mall, ketemu teman pula lagi, terus nyangkut di Starbucks, satu gelasnya 40.000 udah lewat deh itu pasti deh, belum parkirnya. Jadi semakin lama di pasar, peluang kita untuk kehilangan uang itu semakin besar. Ini bukan juga mengatakan kalau teman-teman yang trading dengan pola long term itu jauh lebih bagus jadi buruk, enggak. Hanya resiko teman-teman yang trading dengan pola long term trade ya jauh lebih tinggi dibandingkan yang short term. Tetapinya juga nih. Ini biasanya yang kedua ini tentang yang short term, semakin pasar ya resiko sama naik dengan sendirinya. Kan sering gini ya, entry pertama profit deh $10. Entry kedua dapat lagi $10. Ketiga dapat lagi $10. Keempat mulai agak lama tapi dapat juga $10.
kelima minus 100. Kan sering gitu kan? Nah ini semakin sering keluar masuk ya. Jadi poin ini, maka kalau kita mau juga dapat dua-duanya, kalau memang fokus kita mau dapat itu ya kita harus mengatur sendiri ya term kita gitu. Jangan kelamaan, jangan terlalu sering. Jangan kelamaan, jangan terlalu sering. Jangan kelamaan, jangan terlalu sering. Jadi nggak butuh Viagra kali ya. Itu bisa kelamaan. Bercanda ya, bercanda. Oke. Back to ini. Nah, 2 bulan itu dalam hari pasar itu kurang lebih 40 hari. 40 hari pasar, kurang lebih 40 hari pasar. Kemudian tuntutannya ini kan ada 400 lot. Nah, maka 400 kita bagi dengan 40 hari pasar itu. Jadi tiap hari ini kalau kita mengejar target ke Phuket, Thailand, maka kita mesti bisa trading sebanyak 10 lot per hari. Buat teman-teman, gampang 10 lot mah sehari gampang. Saya sekali klik aja 10 lot. Iya deh kalau gitu mah gampang banget. Nah, iya lo gampang lo. Nah, kemudian di GK itu kalau saya nggak bicara yang leverage 1/400 ya, itu pasti luar biasa jadinya. Saya bicara 1/100. Kenapa? Kalau leverage ini saya pakai leverage yang tinggi gitu. Yang rendah. Leverage-nya pakai rendah yang biasa aja sehingga margin requirement-nya jadi $1.000 per lot. Kok bisa begitu ya? Karena kita ngitung margin itu kan dari leverage kita kali kontrak kali lot. Jadi kalau misalkan di forex ya saya ambil contoh di forex ya, saya nggak usah pakai contoh yang gue lah, saya ambil yang forex. Di forex itu kan kalau kita 1/100, 1/100 berarti ya, kita kali kontrak yang forexnya adalah 100.000, kemudian kali lotnya 1 ya, maka 1 lotnya butuh $1.000 kan. Tapi kalau Bapak lagi account-nya lagi ada di 1/400, ini kalau di GK sekarang kalau kita deposit awalnya itu di bawah $1.000 itu bisa dapat satu. Kayaknya triknya begitu ya biar bisa dapat 1/400. Kenapa? Karena standarnya ya akhirnya lokal itu akan kembali ke 1/100 kali 100.000 atau ya kalau udah marginnya udah besar juga bisa dimintakan kali 1 ya, berarti ini kan cuma butuh 250 per lot ya. Artinya kalau pakai 1.000 aja dengan margin 1.000 per lot, maka maksimal lot untuk yang 7.500 tentunya ada 7,5 lot. Sementara kalau kita di 1/400, maka lotnya akan lebih besar lagi. Maksimal lotnya adalah 30. Itu kalau pakai 1/400 kali hajarnya udah selesai. 2 kali hajar nih, tapi nggak salah. Nah, kita bicara buruknya, ada salahnya. Jadi kemudian nggak bukannya nggak mungkin aja saya banyak ketemu teman-teman yang mampu gitu sekali klik langsung full jebret gitu, langsung 7,5 lot sehingga margin levelnya langsung di bawah 100%. 90-an% kalau nggak salah. Begitu dia klik langsung margin levelnya langsung 90-an% karena udah pakai semuanya. Gerak sedikit aja, cing, selesai gitu. Kalau benar-benar nggak salah ya sudah selesai. Bukan nggak mungkin kita bisa pakai, tapi ya sebagian besar kita tidak bisa gitu. Karena ya untuk pakai yang maksimal lot, teknik Bapak metode trading Bapak harus punya akurasi tinggi. Akurasinya jadi penting nih, akurasinya masih tinggi. Klik nggak boleh salah itu. Dan itu saya cenderungnya kalau mau spekulasi gitu di saat lagi ada data. Jadi harganya lagi kencang. Jangan ambil posisi besar, lot besar saat harga lagi tenang. Itu gemeterannya minta ampun. Berdebar-debar kita nantinya. Oke. Nah, dengan asumsi kita pakai lot datar aja, kemudian saya biar lebih ringan lagi, kita harus berusaha meringankan diri gitu. Jadi saya bagi dalam dua sesi trading. Pakai sesi Eropa,
Ini yang mulai dari jam setengah 2 sampai jam 6, kemudian sesi Amerika yang mulai dari jam setengah 8 hingga jam 10 malam. Jadi biarpun kita lagi kerja rodi, ngejar lot gitu ya, biar bisa jalan-jalan bersama istri, kan buat 2 orang ya. Ya dua-duanya dok, akurasi dan probabilitas mesti tinggi, nggak boleh salah. Intinya nggak boleh salah deh kalau pakai lot gede gitu ya, nggak boleh salah. Maka itu hanya bisa terjadi, menurut saya hanya bisa kita lakukan saat harga lagi bergerak kencang. Kalau lagi gerak lamban, lagi bolak-balik di range yang sempit, agak keringet dingin, bukan keringet dingin lagi deh, keringet panas dingin tuh keluar pasti deh. Itu udah kayak baju udah kayak kena hujan lokal udah pasti dah. Nah, biar agak tenang saya siapkan seperti ini. Di sesi Eropa kita total lot tradingnya hanya 4 lot aja. Saya nggak bicara bagaimana, apakah langsung aja pakai satu lot, mungkin bisa lakukan dengan 4 kali trade, satu lot, 4 kali trade, atau 8 kali trade dengan 0,1 berapa? 0,2an gitu ya. Kemudian di sesi Amerika yang harga bergerak jauh lebih kencang, kita lot rencana total trade-nya bisa sampai 6 lot. Sehingga total dalam satu hari kita bisa 10 lot. Lalu jangan kelamaan nahan. Jangan berlama-lama. Ya sepertinya begini, pengertian jangan terlalu lama, tapi juga di atas 2 menit aja deh, antara 2 menit, minimal 2 menit lah. Kalau kelamaan itu lamanya minimal 2 menit. Setelah itu ya keluar aja gitu, berapa mau dapat $1 keluar, berapa $2 keluar. Hasil akhirnya kan bisa dapat ke Phuket ya nggak? Oh, 22 ya, menit 22 nih. Seperti biasa nih. Saya tadi rencananya nih. Jadi ini acuan ringkas ya, acuan ringkas. Saya apa ya, kalau boleh jujur ya saya agak kurang sreg bicara ini karena menurut saya itu fokus trading adalah uang. Tapi ini ya dari trading bisa dapat hadiah jalan-jalan kan lumayan juga ya, uang juga ya, apalagi kalau bisa diuangkan tuh keren ya. Ketentuannya nih ada di sini sih. Nanti teman-teman bisa minta ke teman-teman marketing untuk detailnya ya, untuk detailnya. Termasuk juga kayak kalau yang menang harus tes PCR-nya ya, syarat perjalanan diikuti lah gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Tapi lebih seru memang fokusnya di duitnya, jangan fokus ke itu. Ya ini hiburan lah ya, siapa tahu bisa dapat kah? Mungkin aja. Bahkan termasuk untuk yang besar kayak gini nih, 1000 lot 3 bulan kan, 3 bulan kan berarti dia ada 3 kali 20 ada 60 hari ya, berarti 1000 kita bagi 60 berapa itu? 16 lot. 16 lot. Hanya depositnya mesti dari 25.000. Bahkan kalau 16 lotnya ini kayaknya sih per hari ya daily. Kadang-kadang kita nggak nyadar kalau lot kita banyak loh sebenarnya dalam satu hari. Kalau kita lagi panas itu kadang-kadang lotnya luar biasa gitu. Tapi menurut saya sih tetap dipecahin aja. Jadi misalkan di sesi siang itu yang harga ya geraknya nggak begitu terlalu ekstrim lah gitu ya. Kita lotnya lebih dikit bandingkan ke malam kita baru pakai apa lot yang lebih banyak. Coba ya. Ini saatnya kita ke ini ya. Take on US ya. Si Nasdaq sinyalnya sell nih. Si Dow Jones sinyalnya buy. Inflasi itu masih tinggi ya, inflasi masih tinggi. Bentar intip dulu agak. Wah, dia masih turun nih ya. Inflasi sebenarnya sih tinggi. 8,1% itu masih tinggi ya buat Amerika tuh, inflasi dia sebenarnya masih tinggi nih dia. 8,3%. Oh, Lagarde ngasih indikasi bulan Juli mau high rate kata dia.
Euro bisa naik dong. Oke. Lagarde lagi speak nih. Oh, goldnya balik lagi. Baliknya juga cepet ya. Ya udah kita ke ini trik Om US dulu, nanti baru saya tadi niatnya tuh mau simulasikan bisa nggak sih satu hari itu kita 10 lot gitu ya. Pengen tahu juga saya bisa nggak sih? Bisa lah, mestinya bisa lah. TG Jaya. Ini sinyalnya sell. Ini sinyalnya buy. Dow Jones Nasdaq ya. Inflasi tinggi, inflasi Amerika itu masih tinggi. Saya berulang gini karena saya lagi memilah-milah antara saya mau masuk Dow Jones mau masuk Nasdaq. Oh ya, kalau gini masih bisa bikin The Fed untuk naikin suku bunga nih. Jadi saya pilih Dow Jones deh, saya mau buy Dow Jones ya menit 29. Ya kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari silakan. Saya buy Dow Jones deh. Goldnya menit 30, menit 30. Biar bisa masuk gitu. Kalau goldnya belum ada ide nih. Saya butuh dia, kan kayaknya kan dia sekarang lagi di antara ini. Ini ada resistennya, kemudian ke bawah dia udah punya support yang di sini. Nah, kita butuh dia untuk keluar dari salah satu. Saya butuh dia untuk keluar dari salah satu. Terus Euro Lagarde lagi bicara nih. Wih, semuanya balik ya. Nah, ini kan seru kalau gini. Hampir jadi engulfing ya. Iya, ini mantap ini 30 coba. Udah jadi engulfing belum? Nah, ini engulfing ya. Oh, ya udah buy Dow Jones. Buy Dow Jones. Ini kalau ini mengarah ke 1% candlestick sih kalau saya pakai. Buy Dow Jones dulu, saya buy Dow Jones dulu. Euronya engulfing. Saya bimbang antara mengambil Dow Jones apa Euro. Oke lah. Kalau Dow Jones karena saya pakai apa sih trik open market US ya, trik om US itu sinyalnya ada di menit 25 tadi. Ini di sini dia sinyalnya lagi buy. Sementara kalau di Nasdaq sinyalnya malah sell. Kalau ngikutin ini sih asiknya ambil sell Nasdaq, tapi saya mau ambil yang Dow Jones apa karena kebetulan candle-nya jadi candle bearish itu. Dan biar agak gemeteran ya. Ya udah tapi detik 30 ya. Ya, naik lah deh. Turun dikit lah. Turun dikit. Dia dapat buy-nya sedikit lebih rendah gitu. Ya, dia jadi candle bullish juga gitu. Oh, satu lagi ada yang kurang tadi. Kalau kita mau pilih kemudian pas saat kita mau melakukan trading kayak gini, ada bagusnya teman-teman juga memperhatikan ya range di time frame yang dipakai gitu. Misalkan kalau di teman-teman sesi Amerika pakai untuk Nasdaq, nah di Nasdaq itu kalau pakai 5 menit resikonya sekitar $300. Nah, jadi itu perlu jadi pertimbangan karena kalau kita pakai satu lot risiko naik itu jadi 3.000 gitu. Nah, inilah. Euro tadi jadi lupa. Oke. Ayo dojon lah. Nasdaq. Oh. Ih, Nasdaq gak bener. Aduh, ini saya kebawa aroma 0,01 semalam. Wait.
Jadi kalau TP-nya saya ini kan ada support yang di breakout gitu. Nyampe nggak ya? Agak terlalu ini sih, terlalu optimis sih. Pak Andi ternyata ke Nasdaq. Memang Nasdaq lebih top, Pak. Saya juga tadi ternyata Nasdaq lebih top, malah. Mantep, Pak. Saya malah ke Dow Jones nih, Pak. Nah, Pak Andi ini soalnya yang tiap malam nemenin saya untuk Dow Jones Nasdaq nih. Oke deh. Jadi saya ada target nih, Pak ya. Saya ada targetnya minimal $17 deh. Nggak mau kalah saya. Nah, ayo. Ayo Dow Jones. Jangan malu-maluin. Nah, sip. Ayo. Lanjut. Nah, intinya gitu ya gitu. Jangan berlama-lama juga nih. Jadi saya tadi lihatnya dia udah sekitar 40-an dolar ya. Kita udah boleh keluar sebenarnya. Yo, ya 30. Ya. Nah, 40 lagi. Nggak mau dia. Ya udahlah saya keluar lah. Lumayan lah dapatnya ya. $20 doang. Oke, saya masih trading pakai 5 menit. Ini menit 34 saya mau ke Nasdaq ya. Kan dia jadinya breakout nih. Tapi saya masih siapin dia breakout di sini. Jadi kita lihatin shadow-nya aja. Kemudian siap di sini. Kalau menit 34 dia bisa breakout ini, saya ambil posisi buy. Ambil posisi buy di situ, kemudian di Dow Jones udah. Ini lagi nggak ada. Ini yang serem kalau dia turun gini kan kita bisa ukur ya. Kita bisa pakai teori ini untuk tahu biar bisa dapat areal yang mesti itu kita tunggu gitu ya. Nah, saya nunggu dia di 61.8. Kalau dia bisa breakout dari 61.8, saya buy Dow Jones lagi. Kalau yang gold ini belum ada posisi, belum ada yang menarik gitu ya, menurut saya belum ada yang menarik. Kalau kita mau trading cepat. Ya ini gaya trading cepat aja gitu ya. Ini saya perlu resistennya, saya rasa resistennya di sini sekarang. Gitu, sebelah sananya ada lagi ini. Jadi kita pakai acuan dari ini aja, acuan dari shadow high untuk cari resisten dan shadow low untuk cari support. Kalau gini ini deket, ini buang aja nggak perlu. Jadi kayaknya sih kalau dia bisa breakout ini ya cukup lah untuk kita cari keluar di sekitar area ini ya. Pon, saya rasa resistennya ada di sini. Di atasnya itu ada di situ tuh, di sebelah sana. Jadi kita pakai acuannya dari sini aja, dari shadow high low untuk dapat support resisten. Supportnya sih sekarang yang bawah jelas. Mau dia. Nah, dia ngambek. Ya udah tarik dulu. Oke, kalau ada mau di komentar tanyakan silakan Pak. Kita cari duit aja lah ya. Nah, Nasdaq ya. Ini dia rejection ya. Dia ada resisten dia tolak ya. Saya boleh dong ambil si sell ya. Ini detiknya udah 34 kan karena ini 1 menit sebelum closing candle nih. Saya ambil aja lah. Resikonya juga ya agak tinggi mungkin di sekitar ini saya tekan tinggi. Nah, itu udah ada. Tapi kita nggak usah lama-lama gitu. Lumayan kan 20 oke 24 bolehlah keluar lah ya gitu ya. Jar aja terus. Nah, ini juga sama nih. Ini kita buang dulu yang penghadangnya. Boleh ya? Ketinggalan. Ketinggalan. Harusnya 34 sekian gitu, jangan kalau 35 kan udah jadi candle open ya, open candle. Jadi ya saya nggak masuk, saya masuknya di oke, udah skip. Cari di sini. Itu saya udah 2 kali ya. Mungkin saya pindah time frame ya 15. Enggak ada juga. Ini mengarah ke Dakot cover, berarti saya butuh 15 menit selanjutnya. Dakot cover itu kan yang apa? Dakot cover itu dia awan mendung gitu. Awan mendung tuh
Jadi candle awalnya itu candle bullish gini. Nah, kemudian setelahnya kemudian ada candle yang menutupi sebagian dari yang bodinya aja, bagian dari body candle bullish ini. Kita masuknya nggak di sini, kita masuknya di sini. Nah, kita entry-nya di sini, di closing candle yang di hujannya turun. Dark cloud cover itu awan mendung gitu. Dark cloud cover. Polanya ini dark cloud cover atau terjemahan kasarnya itu awan mendung. Jadi entry-nya di hujan, di turunnya hujan. Hujan selalu turun kan, jadi ya kalau itu jadi candle bullish ya nggak turun kan, naik. Jadi kita tunggu jadi dia jadi candle bearish. Kita entry-nya di 1 menit sebelum closing candle bearish itu, memastikan dia bentuknya jadi contohnya ada nggak? Ada nih Pak, ada nih dark cloud cover, ada banget nih. Ini dia nih. Mana? Bentar, saya yang biar nyoretnya lebih bagus. Nih. Ya, ini dark cloud covernya. Entry-nya di mana? Di saat hujannya turun. Hujannya harus turun. Kok ini lagi? Tanda panah. Ini dia nih. Hujannya turun, jet. Selesai. Kalau hujannya nggak turun, jangan diambil. Kita masuknya di hujannya turun. Kalau hujannya nggak turun, nggak usah. Misal kayak gini. Misal kayak gini. Ini kan juga dark cloud cover ya. Tapi kemudian setelahnya hujannya nggak turun. Jadi entry nggak entry jadinya. Ini hujannya nggak turun, nggak usah entry. Turun entry saat hujannya beneran turun. Saya istilahnya begitulah ya, hujannya turun. Ada di sini. Ada di sini sih. Ada penjelasannya di situ. Wah, harusnya dapat banyak. Ini pindah time frame aja, menit 44. Nah, jadinya engulfing ya. Menit 44. Menit 44 dia tetap harus engulfing. Engulfing itu dia menyelimuti. Dia selimuti yang body candle ini. Jadi kalau engulfing, nah ini misalkan itu, ini candle bullish, kemudian setelahnya muncul candle bearish. Bagusnya sih begini. Dia tutupi keseluruhan dari body itu. Bagusnya sih dari awal sampai itu. Tapi karena forex itu dia berkesinambungan, jadi ya biasanya sih bentuknya kayak gini aja. Kita masuknya di selimutnya. SL-nya cari high low terdekat aja, pakai shadow high low terdekat aja. Menit 44 tapi menit 44. Oh iya, balik lagi dia. Kanada malah terjun. Nah, keren kan? Goal nih. Ini juga seperti mau engulfing ya. Wah, hujannya turun nih. Hujannya turun langsung di cancel nih. Oh, M5. M5 jangan deh. Di goal agak-agak gimana. Tapi ini menit 44. Tapi nggak pas juga ya. Oke. M5 nggak ada. Kalau M5 itu di areal apa? Di Nasdaq Dow Jones masih asik gitu. Tapi kalau di gold kayaknya agak mendebarkan. Dow Jones kayaknya 15 belum. Oke, menit 44. Nah, menit 44 ya. Menit 44 saya balik lagi ke Nasdaq deh.
Oh, kenceng dia. Tah, engulfing nih. Yang di sini engulfing ini. Tuh, kalau engulfing maksudnya di sini, maksudnya di closing candle ini. Di sini yang dark covernya jelas cenderung akan kena stop loss. 1% candlestick nih menit 44. Menit 44. Wait. Wah, nggak jadi engulfing. Kok nggak jadi engulfing, nggak jadi. Ya saya pakai indikator ini, indikator waktu gitu ya, untuk yang closing candle-nya aja kita cari. Tunggu breakout nih. Wah, ini up lagi nih. Menit 44 dia main engulfing. Ini agak mengganggu pemandangan ya. Karena udah jadi nggak jelas lagi itu apa gitu. Ada sih resistennya masih di sini, masih tetap ada. Menit 44. Wih. Nah, ini dia menit 44. Iya, trading 1 2 3 ini, Dok. Nah, tapi menit 44 yang ini agak mendebarkan karena ada low yang begini, agak shadow kayak gini agak mendebarkan. Ambil yang CD. 1 2 3 kan begitu tuh ya. Jadi apa, dia 1 ya, kemudian dia 2, kemudian 3 gini. Saya suka pola begini. Inisial nama saya soalnya. Nitra. Huruf N. Jadi tahu juga kenapa saya dikasih nama Nitra sama orang tua saya. Kata itu jadi doa biar saya jadi trader ya. Ada unsur trennya di situ. Ya, ada mau dikomentari atau tanyakan, silakan. Saya pilihannya gitu kok. Ini saya nggak terlalu memperhatikan ini ya, super apa resistennya gitu, karena ini juga 5 menit. Terus saya lebih memperhatikan di candle kedua gitu, kayak teori kemarin 1% candlestick, dan ada bagian dari kayak seperti metode trading 1 2 3 ya. Ini saya mau ambil detiknya, detik 30 kebiasaan. Kok 30 itu gara-gara bergaul dengan teman-teman di Binomo tuh. Soalnya mereka pergantian trade itunya di detik 30. Dan kayaknya juga suka di 30 tuh dia kasih kesempatan bikin high dulu atau bikin low dulu, kemudian dia agak retest gitu agak. Oke, ini saya ambil buy. Terus saya goalnya tadi saya pengen ke goal. Itu udah gitu. Asik ya, langsung gitu klik. Kita maunya kan kayak gitu tradingnya. Tuh. Wah, Nasdaq-nya asik banget ya. Tuh. Udah nggak usah pusing, 80 ya, nggak 90. Ya ada 100 ini nampaknya. Ya alhamdulillah. 100. Udahlah lumayan lah 80 ya, alhamdulillah ya. Tinggal yang gold nih. Goldnya jadi pengen saya close aja. Udah oke. Saya jadi nggak semangat nih mau lanjut. Udah dapet soalnya ya. Oke. Dikasih aja di sini TP-nya ala kadarnya lah ya. Oke, di sini kita pakai di saya cenderung mau pakai ala gaya locking 135 gitu ya. Jadi kalau mau locking itu saya pakai berarti nanti kalau dia turun ya kalau dia breakout dari shadow itu ya tinggal masuk sell 0,3 gitu.
Tapi ini sepertinya enggak, ini dia breakout dari areal ininya kok. Nah, tuh. Ya, ini saya nggak nyari banyak-banyak soalnya tadi dapat banyak dari ini dari Nasdaq gitu ya. Nah, belum. Belum lagi. Ayolah. Ayo go. Ya, ayo go. Nah, tapi saya pengen juga lihat ada teman-teman yang berhasil gitu kemudian trading dengan target lot itu dan berhasil berangkat yang minimal ke Phuket deh gitu, ke Phuket Thailand, ntar kita sama-sama gitu ya. Iya, turun lagi. Nasdaq coba lihat. Nah, dia udah kita tinggalkan dia, ya udah. Cari yang lain. Gue sih udah sebenarnya di close juga nggak apa-apa gitu aja. Berkurang dikit lah. Kita jangan terlalu ini juga, jangan terlalu apa pengen semuanya jadi apa sih jadi mulus gitu ya. Udahlah. Kalau udah secara kumulatif udah profit ya sudah lah gitu. Kayak tadi itu juga begitu dia muncul 100 ya tadi saya sebenarnya pengen close semuanya. Oke deh. Ada yang mau dikomentari? Oke, kita malam ini sampai jam 9 aja. Pakai kata 9 aja karena biasanya kita sampai jam 10 ya Pak Andi. Kecuali udah profit, kalau udah profit nggak sampai jam 10. Nah, kalau udah profit bawahnya ngantuk Pak. Aduh. Iya dok. Nah, 5 lah boleh lah ya. Oke lah ini buat tambah-tambahannya. Saya kuat ya. Alhamdulillah. Profit pokoknya kalau makin seger gitu itu berarti lagi kalau kalau saya nge-hostnya lagi seger berarti saya lagi loss. Kalau lagi ngantuk berarti lagi profit. Aduh, kacau banget deh. Ini Jumat ini deh Pak, ini sekali Pak. Pak Andi, Pak Dokter ini dapat nih. udah hampir beres nih, udah hampir beres. Yang agak lama itu bikin yang ini nih. Nyontohin locking 135 itu ternyata susah juga. Nah, ya sip. Nambah-nambah referensi Pak. Wih, walah ini breakout dia, ini mantap. Wah ini juga bagian dari seperti engulfing gitu ya. Ini juga masih menarik untuk ambil posisi buy ini. Tapi wait dulu, tapi oh iya, wah salah satu ciri gitu kalau harga itu membaik biasanya itu badannya tuh mengecil kayak gini dia panjang kemudian dia kecil-kecilin. Ya ini ya kalau dapat kayak gini jangan cari posisi sell lagi, carinya udah posisi buy. Tapi kalau juga dia naik kemudian badan bullishnya mulai mengecil ya itu kita udah cari posisi sell. Ini tapi kalau ngejar lagi udah boleh bilang ya telat gitu 1, 2, 3. Ini udah candle keempat tuh. Saya udah nggak bukan nggak bagus sih, nggak menarik lagi gitu. Oke dok. Iya dok, siap dok. Masih lebaran ya dok. Wah banyak nih. Nah, ini udah stabil di sini. Oke, ada teman-teman yang mau tanyakan, ada di komentari silakan. Ini biasanya udah mulai kalimat pamungkas nih begini. Kalau tidak ada yang mau di komentar tanyakan, berhubung juga saya udah dapat profitnya. Kacau.
Eee, atau kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya silahkan bisa langsung, ke WA saya aja silahkan langsung tanyakan. Eee, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi mungkin kita bisa akhiri sampai di sini malam ini. Terima kasih semuanya, semoga juga tadi, teman-teman juga bisa bisa dapat juga seperti saya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong.